Bu Ade. Gimana Iya, kabarnya Bu Ade? alhamdulillah Pak baik. Tapi saya lagi sedikit galau ini tuh. Kebetulan ketemu Pak Aan. Waduh, galau kenapa? Iya, ini Pak perihal KSN. Oh, Bapak kan pembimbingnya. ya, Kebetulan saya berpikir dari kemarin apakah saya harus berbicara ke Pak Aan atau bagaimana ya tentang kegalauan saya ini. boleh yang diceritakan. Emang kenapa? Oh iya, iya saya melihat sistem rekrutmen KSN Oh, kemarin Pak. Sepertinya kok ada sesuatu yang mengganjal di hati saya, terutama dalam perekrutan. Jadi apa ya? Saya melihat kok kita seperti memaksakan siswa untuk ikut ke bidang bidang apa ya. yang padahal mungkin dia tidak ingin di situ. Seperti anak saya di matematika itu Kiara jadi rebutan Ya. di kimia, kemudian di fisika juga. Tapi pada akhirnya ketika ditanya Kiara ternyata inginnya ke matematika. Itu jadi suatu pemikiran sendiri buat saya Pak mengenai KSN. Apakah hanya terjadi di Kiara saja atau di yang lainnya juga atau bagaimana? Itu bagaimana ya Pak kira-kira? Ya, terus terang untuk KSN ya, sebenarnya lomba tiap tahun ya Bu Ade ya. Ya Dan Kipin betul. itu selalu ikut dan ikutnya semua mata pelajaran Kipin ikut ya. Mhm. Bu Ade kan tahu ya ada 9 Iya. mapel yang dilombakan di KSN. Ya, di antaranya matematik, fisika, kimia, ya Mhm. bahkan apa ekonomi, kemudian TIK ya informatika. Iya. Memang apa ya dalam perekrutan ya pernah ada wacana yang mau membicarakan tentang hal ini yang intinya supaya anak ini benar-benar paknya gitu Mhm. ya. Mungkin tahun ini ya terus terang dengan kondisi yang seperti ini ya ada wacana mau mengumpulkan juga agak susah buat dia. Iya. Dalam artian begini, kak yang sudah-sudah itu ya maaf aja ketika Bu Ade Kiara karena di mungkin ya yang ngajar Kiara itu tahu Kiara itu bisa ya pinter di bidang studi matematik ya. Kemudian ada yang mau juga nih Mhm. guru pembimbing yang lain kimia butuh Iya Kiara betul, juga. betul. Nah, bagi Kiara juga mungkin merasa apa ya? Dilematis mungkin. Dilematis. Iya. Kebanyakan anak-anak itu dilematis, Heeh, ngerasa dia sepertinya saya tidak mampu di situ, tapi ya. saya diarahkan untuk ke situ. Nah, itu menjadi pemikiran sendiri untuk saya. Wah, bagaimana ini sebaiknya untuk mengenai rekrutmen KSN ini. Nah, Nah, itu. emang sebenarnya dasar apa ya sederhana SOP itu nilainya harus bagus Iya, ya. betul. Ya harus itu harus wajib lah. Misalkan dilihat matematik bagaimana nilainya, kemudian yang minat di apa kimia bagaimana nilainya, itu nilai itu harus bagus. Ya, yang kedua ya ini harus minat ke anak itu mana bukan anak itu taat atau patuh oleh guru karena gurunya supaya ikut ke matematik maka Kiara ikut padahal mungkin kan di hatinya apakah dia mau atau enggak Iya. gitu ya ini apa namanya itu ya harus apa ya sebagai pembelajaran nah mungkin Bu ada punya apa masukan bagaimana sih supaya kedepannya KSN ini benar-benar maksimal gitu anak tidak merasa Dipaksa. disuruh ya dipaksakan gitu ya, intinya anak juga bahagia bahagia dengan artian saya itu direkomendasikan oleh guru pembimbing bidang studi misalkan fisika dia merasa Sesuai dengan minat dan ah, keinginannya. mungkin Itu yang saya harapkan. apa ada gitu kira-kira Bu Ade. Iya, jadi saya melihat mungkin kesulitannya tahun ini adalah kita terkendala oleh pembelajaran online. Betul. Jadi secara tidak langsung terkadang kita hanya melihat hasil akhirnya saja, Ya. tidak melihat proses bagaimana di kelas anak ini. Sebenarnya kan terkadang ada juga anak yang bagus di mata pelajaran tertentu, tapi di mata pelajaran lain tidak. Ya. Nah, itu sebenarnya kita Betul. bisa melihat di situ ya, Pak ya. Cuma mungkin ini karena terkendala pembelajaran online, jadi kendalanya kita hanya cenderung melihat hasil akhirnya bahwa ini nilainya bagus di mata pelajaran eksak misalkan. Ya, IPA ya pasti di eksak. Jadi kita semuanya ingin, padahal belum tentu dia bagusnya eksaknya juga kan ada biologi, ada fisika, Betul. ada kimia. Terkadang dominannya di perhitungan ya di perhitungan, biologinya ada kekurangan
kekurangan di situ. Jadi saya cenderung melihat mungkin kalau misalkan insya Allah ke depannya kita tidak daring lagi, kita kan bisa melihat potensi anak. Jadi kita bisa mengidentifikasi lebih jeli ya Pak ya, terutama guru-guru. Oh, anak pintar itu tidak selalu yang bagus di semua mata pelajaran. Jadi kita harus bisa melihat mungkin dia bagus di matematika tapi di bahasa Indonesia dia ada kekurangan. Jadi kita harus bisa memberikan kesempatan kepada anak sesuai dengan potensinya. Betul. Nah, selain itu juga tidak hanya itu, mungkin dia memang bagus di hasil akhir tapi dia dasarnya kurang. Artinya basic mengenai pembelajarannya itu masih ada yang harus diperbaiki. Jadi seleksi di situ harus lebih dimantapkan lagi. Mungkin seleksinya tidak hanya asal tunjuk, misalkan ada seleksi dasar, misalkan mengenai eksak ya berarti perhitungan. Itu kan selama ini kita tunjuk siapa yang bagus di mata pelajaran ini, kemudian anaknya ya sudah diarahkan ke situ. Tapi kita lupa tidak bertanya kepada anak tersebut inginnya kemana, minatnya lebih kemana, dia passionnya kemana. Kemudian salah satu tujuan kita KSN ini kan sebagai bekal ya Pak ya, untuk ke perguruan tinggi. Bisa jadi itu dengan mengikuti KSN bisa menjadi dasar untuk dia bisa melanjutkan kemana. Jadi itu sebagai modal awal sebenarnya. Nah jadi kalau misalkan dia bagus di matematika ya kita arahkan di matematika, bukan bagus, artinya misalkan bakatnya di matematika, jadi kita arahkan dia di matematika sehingga nanti untuk ketika penjurusan perkuliahan pun tidak sulit. Jadi dia sudah merasa oh saya bakatnya di sini, jadi saya harus on the tracknya di sini. Mungkin gitu. Percaya diri ya, buat ya nampak percaya diri. Emang jadi buat ya untuk perekrutan ya kalau berbicara mungkin 2 tahun ke belakang ya dan masih saya waktu itu yang penanggung jawab untuk KSN ya. Dulu sempat bukan KSN apa OSN ya. OSN itu pernah dilakukan semacam angket buat ya. Jadi angket, jadi tanya bakat minatnya kemana ya. Dan dari hasil angket itu disebar kelas 10 kelas 11 itu ya gak banyak buat misalkan matematik itu kurang lebih 7 orang ya? Gitu ya. Kemudian fisika saya itu waktu itu ya lebih dari 10 buat ya yang saya ingat aja. Kemudian kimia kisaran 8 ya, intinya lebih dari 3 buat hasil dari angket itu ya. Kemudian setelah dikasih angket ini apa namanya itu karena yang dibutuh kuota untuk perwakilan lomba itu hanya 3 orang ya. Seleksi sekolah. Nah itu dia. Nah tadi bagus dari masukan Bu Ade ya, harus tahu bakat minat itu dari apa tadi tuh ya, nilai juga ya, bisa dari identifikasi. Dari DK juga sebenarnya, bantuan dari DK, dari psikotes. Dan setuju juga karena kalau dilakukan ini anak tuh merasa apa ya, terarah. Bahkan orang yang ikut ini nanti mereka tuh penting di kelas 12 ketika daftar SNPTN ya. Kalau misalkan dia tembus di provinsi itu kan sertifikatnya bagi dia berarti. Betul, ya, berharga. Kemudian tadi juga pilihan, karena saya ikut KSN fisika misalkan, nanti ketika di perguruan tinggi dia memilih ya sekiranya ada hubungannya korelasi dengan fisika, gak fisika ya mungkinlah ke kimianya karena itu. Intinya masih di era itu ya, jadi terarah gitu. Oke. Selain itu apa Bu Ade kira-kira dengan kondisi seperti ini? Gitu mungkin ya karena kemarin memang kesulitannya kita adalah di proses pembelajaran daring. Jadi kita tidak melihat secara langsung, hanya beberapa saat melihat ketika menggunakan Zoom itu tidak bisa menilai siswa keseluruhan kan ya. Ya, tapi mudah-mudahan setelah pembelajaran kembali tatap muka, kita bisa memaksimalkan penyaringan untuk rekrutmen peserta KSN ini. Jadi yang saya harapkan yaitu identifikasi dari awalnya dulu Pak diperbaiki, kemudian sistem rekrutmennya tidak berdasarkan sistem tunjuk. Jadi kita harus mempertimbangkan variabel-variabel lain. Jadi siswa cenderungnya inginnya kemana, silahkan diarahkan ke
ke mana. Ini misalkan fisika bertemu siapa, kimia bertemu siapa, kemudian matematika ke siapa. Jadi siswanya lebih kita menjemput bola tapi lebih membebaskan mereka begitu. Setuju. Ya. Emang apa ya, kalau melihat dari konsep KHD itu kita itu bukan menyuruh atau menentukan gitu ya. Maksudnya dia pengennya A karena dari dia gitu, minatnya ke A. Jadi kita hanya menyediakan ruang, jalannya mereka sendiri yang memilih begitu, Pak. Oke, harapan saya seperti itu. Ini. Ya. Mudah-mudahan dipertimbangkan sih ya Pak ya, karena ini saya pemikiran saya jadinya untuk mata pelajaran tertentu jadi seperti sisaan akhirnya. Siapa betul. yang duluan siapa yang cepat memilih dapat itu memberikan nama akhirnya mendapatkan siswa tersebut, padahal belum tentu si siswa tersebut inginnya di situ. Betul. Terjadi ketika misalkan siswa kita dulu di kelas 10 ternyata dia disuruh ke fisika, ternyata bakatnya di matematika, padahal kalau dari awal diri dia mungkin akan potensinya jauh lebih baik dari situ. Saya juga tahu ya ini tentang Kiara ya. Ya kebetulan Kiara juga pernah kelas 10 belajar. Emang di kelasnya dia ya di fisika ya dia luar biasa, bagus ya. Dan saya juga minat ke Kiara itu. Karena ya maaf aja telat tunjuk gitu ya. Sehingga ya Kiara tidak bisa jadi perwakilan fisika. Malah sekarang ke matematik. Karena ditanya dia inginnya ke matematika. Matematik ditanya sama Bade. Itu kan Bu Popong juga itu minat ke Kiara. Betul. Jadi dia itu mengungkapkan, Bu, saya ditawari ibu bapak ini untuk ikut ini, tapi saya inginnya ke matematika, Bu. Dia mengungkapkan sendiri. Oh ya sudah, kalau begitu, kalau misalkan memang passionnya kamu di matematika, ya udah silahkan ke matematika. Nanti perihal itu silahkan nanti bertanya membicarakan hal tersebut dengan secara baik kepada guru yang bersangkutan. Termasuk saya juga memberikan pemahaman kepada guru yang menunjuk Kiara untuk menjadi peserta di mata pelajaran itu. Seperti itu. Ya intinya Kiara sudah di matematik. Sudah. Kemudian barusan Bu Ade kan bimbingan. Bu Ade mungkin bisa melihat ya potensi Kiara emang ada nggak di matematik? Iya, jadi perbedaan menonjol ketika kita membimbing siswa untuk KSN itu adalah passion ya Pak ya. Ketika dia punya passion di mata pelajaran itu, sesulit apapun dia akan tekun untuk menyelesaikan masalahnya. Berbeda ketika misalkan kita menunjuk si A, si B. Pengalaman saya kemarin itu membimbing, jadi ketika kita sistem tunjuk seperti itu, kegigihannya itu berbeda dengan yang memang passionnya ada di situ. Karena memang bertolak belakang lah dengan keinginan, dipaksa lah seolah-olah. Bukan hanya bertolak belakang, mungkin dia ingin, tapi tidak lebih giat dibandingkan yang memang passionnya di situ. Jadi kalau misalkan kita tunjuk ya sudah sekedar menyelesaikan kewajiban, tapi dia tidak mengeksplor lebih jauh. Nah, jadi maksimal. Jadi kalau misalkan passionnya di situ, dia mencari sendiri, kemudian terkadang menanyakan hal-hal yang di luar tidak kita ajarkan. Jadi yang di luar pemahaman dia, kemudian tapi dia merasa tertarik untuk menyelesaikannya, dia tanyakan ke kita. Jadi yang tidak hanya yang kita berikan materinya di situ, cara pengerjaan dan yang lainnya, tapi dia mengeksplor lebih jauh, lebih mendalami. Tapi kalau misalkan yang kita tunjuk itu cenderungnya hanya lebih hanya sebatas yang kita berikan, tidak mengeksplor lebih dalam lagi. Setuju Bu Ade. Bu Ade kan sekarang gak bimbing matematik. Kemudian ada 3 orang. Kiara. Ya, Kiara itu sebenarnya Bu Ade tahu kan direbutin. Ya, terus tahu Kiara ketika itu pembelajaran Bu Ade dia ini. Nah, yang 2 orang maaf aja Bu Ade. Itu hasil Bu Ade tunjuk oleh Bu Ade atau gimana itu? Jadi ada yang sistem ditunjuk juga, kemudian ada juga yang kelas 10 itu mendaftarkan diri. Saya pahami kalau misalkan kelas 10 mungkin secara materi juga tidak lebih luas dibandingkan yang kelas 11, hanya ada keinginan itu. Cuman kalau misalkan yang menggunakan sistem tunjuk itu dari beberapa tahun ke belakang sudah
yang pernah saya alami ketika membimbing siswa, yaitu kendalanya adalah ketika misalkan kita sistemnya sistem tunjuk, si siswa hanya sebatas mengikuti saja untuk eksplorasi dan yang lainnya tidak sebagus ya kalau memang passionnya di situ Iyalah. gitu. Gitu, Ya. Pak. Sebagai perbandingan juga ya, dan kebetulan untuk tahun ini yang ngebimbing kan dibantu oleh Bu Sipa. Iya, Kemudian laporan beliau itu yang fisika itu mendaftarkan diri buat ya. betul. Karena saya sendiri ya minat, jujur aja ke Japri ya, di waktu yang KSN tingkat sekolah itu. Mhm, Nida itu apa itu Kiara itu ya. mhm, Kiara itu jawabannya boleh aja. mhm. Ya boleh aja dalam artian dia sebenarnya itu merasa mau ya mungkin karena Tidak enak. minatnya itu ya tapi ya kesimpulannya Kiara itu ada di matematik dan saya ya mau gimana karena mau jadi matematik itu ya nggak bisa memaksa dan janganlah seorang guru memaksa anaknya ya tadi tidak akan maksimal gitu. Kemudian yang 2 orang tadi ya ada yang mendaftarkan gitu ya. Tapi intinya juga dia punya potensi ya. Iya, ada. Cuman memang harus dipoles lebih baik Iya. lagi karena masih kelas 10 juga. Ini Kan? aja Bu sering bimbingan Iya. karena rencana itu di KSN lomba itu di bulan Mei tanggal 23 Masih ada waktu. 23 Mei 2022 ini. Iya, betul. Jadi silakan maksimalkan ya. Adapun tadi ya Bu Ade merasa kurang ini ya. Maksimal di situ. Nah, karena kondisi perebutannya yang seperti ini, insya Allah ke depannya, masukan tadi ya itu bagus, ya. Soalnya bukan ngasih solusi, ya solusinya ada di Bu Ade sendiri, ya. Dan kita akan insya Allah ke depan akan dilakukan, Mempertimbangkan akan ya. pertimbangkan, gitu supaya kita perwakilan tingkat provinsi lebih banyak. Insya Allah. Nah, tahun kemarin kan SMA kita ada 2 ya, Iya, betul. astronomi dengan Biologi. biologi ya. Insya Allah tahun ini ya kita perwakilannya lebih banyak ya, walaupun kondisi seperti ini dan masukan tadi Bu Ade ke depannya itu Bapak yakin, saya yakin ya akan lebih maksimal lagi. Insya Karena Allah. perebutannya ya istilahnya tuh Sudah lebih baik. gitu ya. Tidak ada yang dipaksa, tidak yang ditunjuk. Iya, dan secara langsung kita juga melihat secara langsung proses mereka belajar di kelasnya itu sih sebenarnya yang paling penting Bapak ya. Iya. Dengan mungkin kedepannya untuk penyaringan siswa baru Pak lebih digali lebih dalam mengenai potensi siswa ketika di SMP-nya, entah apakah itu dalam bentuk prestasi yang tidak hanya sekedar dibuktikan dalam sertifikat. Ya, memang kendalanya kan kemarin ada sistem zonasi ya. Jadi kalau dulu kan kita mengadakan tes kemampuan bakat awal, jadi kita bisa melihat potensi siswa lebih awal lebih jauh. Karena sekarang dengan sistem zonasi ini tidak diadakan lagi tes tersebut, penelusuran minat bakatnya jadi lebih berkurang. Mungkin itu lebih bisa dimunculkan kembali Pak. Itu karena membantu kita sebenarnya, membantu kita ketika mengidentifikasi potensi awal siswa baru. Jadi intinya masukan dari Bu Ade walaupun ada sertifikat ya sebagai bukti jalur prestasi. Kalau itu mungkin sudah bisa dibuktikan, cuman kita kan mencari potensi lain nih. Jadi perlu dilakukan di sekolah ini ya. Di SMP. Selain sistem zonasi, kita tetap melaksanakan itu supaya kita tahu potensi mana siswa yang ada di grade atas, kemudian sedang, kemudian kalau yang bawah seperti apa. Jadi kita juga sudah mempunyai peta masing-masing untuk mengarahkan siswanya kemana. Dan yang di grade A itu bukan berarti hanya sekedar seperti itu kemampuannya. Bisa kita poles lagi walaupun dia mungkin tidak punya sertifikat dulu di SMP-nya. Iya, itu jadi sebenarnya bisa dimanfaatkan juga. Luar biasa ya Bu Ade. Ini sebagai terima kasih Pak. Itu hanya pemikiran saya sebenarnya. Terima kasih. Insya Allah saya juga dengan Bu Teti koordinasi sebagai wakil kesiswaan gitu. Mungkin ada masukan dari Bu Ade sebagai pembimbing matematik. Kemudian kepanitiaan PPDB juga. Ya nantilah koordinasi kolaborasi akan diobrolkan dengan yang lebih ini ya. Ya itu mudah-mudahan ya Pak. Maksudnya ini pemikiran
pemikiran sederhana saya saja. Seandainya diterima, terima kasih. Tapi kalau misalkan tidak pun, semoga yang di atas, para wakil kepala sekolah dan kepala sekolah mempunyai inovasi yang lebih baik lagi. Itu alhamdulillah lebih bersyukur lagi saya. Ya, bagus dah ini. Terima kasih Bade. Ya, ini Sama-sama, sungguh Pak. luar biasa masukan dari Bade. Ya, intinya sebagai ya itu supaya sekolah kita ini ya, Bade ya, Lebih baik lagi. lebih baik lagi, Lebih harum maju dengan lagi. prestasi walaupun kondisi ya keterbatasan. Betul Pak, bagaimanapun kita harus bisa memaksimalkan segala keterbatasan. Itu kita anggap bukan keterbatasan, tapi tantangan Ya, seharusnya. Nah itu yang saya berpikir, oh tantangan seperti ini yang kita hadapi, bagaimana solusi kita menghadapi ini. Saya terima kasih sekali loh Pak, ini sudah didengarkan. Kemarin-kemarin saya hanya istilahnya menggalau, Ya. menggalau sendiri, seperti ini harus bagaimana, tapi dengan kita berbicara seperti ini saya jadi lebih terbuka, jadi lebih apa ya, lebih bukan puas, lebih lega karena Lega. sudah tersampaikan apa yang Sama saya Bade maksud. ini juga ya. Ini masukan ini akan disampaikan ke Ibu Teti gitu. Iya. Ya. Jadi kedepannya ya intinya tadi masukan tadi Bade ini ya ke Pak Haji Biben juga akan saya sampaikan sebagai wakil kurikulum. Baik Pak. Karena di sini ya posisi saya bukan pemutus ya ini harus ini ya iya dan seterusnya, tetap koordinasi dengan Iya. para wakil. Ya bagaimanapun jalur koordinasinya kan Ya. memang dari pembimbing, kemudian koordinator, kemudian Oke. ke atas ya Pak ya. Ya mudah-mudahan itu bisa ditindaklanjuti ya Pak. Oke, Bu Ade, terima kasih. Dan Sama-sama, Bu Ade Pak. harus apa ya? Kalau Semangat. kemarin tuh ya kelihatannya semangat kok sekarang ini ya. Tapi udah kelihatan ada apa ya alasan dan lain gitu. Iya. Tapi kan Bu Ade betul, Pak. barusan ngebimbing ada. Iya, Ya. insya Allah jadi lebih lega. Mudah-mudahan Oke. ini jadi pemicu semangat Tetap lagi. kita dengan kondisi apapun kita harus semangat Baik, ya. Pak. Harus orientasi ke siswa, Insya murid Allah. sebagai satu-satunya yang Tujuan. apa namanya itu student center gitu ya. Betul. Oke, Bu Ade, Iya Pak. besok mah harus semangat lagi. Terima kasih sekali atas motivasinya Iya, dan sama-sama. juga apa ya sudah mendengarkan saya. Sama-sama Bu Ade. Baik Pak. Ya. Terima kasih Bu Ade. Sama-sama Pak. Wah.